teman-teman semua. Salam. Ya, puji Tuhan. Nggak kerasa sore hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam sepakat doa yang ke-60. Ya. Sepakat doa ini kita lakukan 2 minggu sekali. Saya ingat banget kita mulai pada waktu awal-awal pandemi tahun 2020. Kita mulai awal pandemi itu kita mulai sepakat doa dan puji Tuhan. Ya, sampai saat ini Tuhan izinkan terus kita boleh bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang sore hari ini. Nanti kita akan bersama-sama dipimpin Bu Yeni untuk present worship-nya. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Dahlia dan dilanjutkan dengan kita akan mendapatkan sharing firman dari Bu Vera dan kemudian kita bersama-sama bersepakat berdoa dipimpin oleh Pak Andi. Ya, nah sore hari ini juga kami menyambut Bapak Ibu teman-teman mungkin yang ada baru pertama kali bergabung di sepakat doa BCA ini. Selamat bergabung, selamat datang di komunitas Kerajaan Allah ini melalui sepakat doa BCA. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan background nanti bisa diambil di grup sepakat doa BCA. Oke, tidak berlama-lama kita akan segera memulai sepakat doa kita. Saya serahkan kepada Bu Yeni untuk memimpin kita semua. Silakan Bu Yeni. Terima kasih Pak Dani. Selamat sore teman-teman semua. Kita kumpul lagi ya, kita ketemu lagi dalam wadah sepakat berdoa. Kita nggak terbatas denominasi gereja atau apapun ya, kita sama-sama anak Tuhan. Ya, kita anak-anak kerajaan Allah. Yuk kita gunakan kesempatan sore hari ini, kita puji dan sembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita awali dengan pujian, Yesus kau sungguh baik. Jika kita renungkan kebaikan Tuhan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Meskipun kita seringkali meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia pada kita. Amin. Kita pujikan lagu ini. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Amin. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Allah kita. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kita susah, Dia hiburkan. Bahkan kalau kita dalam masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Mari semua yang pernah merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami semua anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin berbagi menerima berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian kami, dan kami siap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, yang siap memuji Tuhan, katakan semua, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore yang cerah ini ya di Probolinggo nggak hujan ya. Satu tujuan kita, sekalipun berapa banyak kita yang berkumpul di tempat ini, tadi Pak Dani bilang ada acara, di mana-mana banyak acara ya, tapi kita percaya kita bertemu dalam satu kasih, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Meskipun saya belum sempurna ya, tapi saya rindu melayani Tuhan. Tangan saya menari-nari buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pujikan untuk Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Amin. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita sambil goyang-goyang ya. Tidak ada yang berdiam diri. Kita memuji buat Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Masuk di hadirat-Mu. Membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Ayo teman-teman, gak ada yang berdiri, berdiam diri, kita nyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mau tepuk tangan, mau angkat tangan, kita angkat tangan buat kebaikan Tuhan. Nyatakan lagu ini sungguh-sungguh. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita sakit, aduh kalau teman-teman, kalau saya cerita mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup saya, berapa kali saya dibantu, ditolong oleh Tuhan. Nyawa saya masih Tuhan beri kesempatan untuk saya untuk hidup, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, bukan untuk menyatakan kesombongan diri sendiri, tapi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tetap ada, Tuhan tetap berkarya bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Dahlia Chandra. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dahlia. Terima kasih Bu Yeni. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya kasih sharing kesaksian singkat bagaimana awal saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Benar yang tadi Ibu Yeni bilang ya, mujizat itu nyata. Jadi bulan April tahun 1999, saya saat sedang tidur itu saya bermimpi Tuhan Yesus berdiri di samping tempat tidur saya dengan jubah biru, stolah merah marun, dengan wajah yang bersinar terang, mata yang begitu teduh. Dia saat itu mengulurkan tangannya kepada saya, kemudian saya menyambut tangan Tuhan, entah bagaimana caranya saya tiba-tiba ada di suatu tempat, di sebuah taman yang sangat indah luar biasa, itu taman terbagus yang pernah saya lihat di dalam hidup saya. Benar-benar bunga warna-warni, kumbang dan kupu-kupu berterbangan gitu ya. Saya terpana melihat taman itu. Kemudian setelah saat saya menikmati taman itu, Tuhan memegang tangan saya kembali, kemudian sudah waktunya kembali. Waktu kembali saya bangun dari tempat tidur, dari tidur saya, terus saya ingat mimpi itu dengan jelas. Saya tidak mengerti apa maksudnya saat itu. Cuma saya ingat sebelum Tuhan ajak saya kembali, Tuhan membisikkan saya sebuah kata, imamat. Tapi hari itu saya tidak mengerti apa arti kata imamat. Kemudian saya ingat-ingat kata itu, kemudian saya lanjut tidur kembali, saya pikir besok aja saya cari tahu apa arti kata imamat. Karena kata-kata itu baru pertama kali saya dengar, karena sebelumnya agama saya mengikuti agama orang tua ya, saya belum menjadi Kristiani saat itu. Kemudian keesokan harinya saya pergi kerja seperti biasa, kemudian pulang kerja saya cari Alkitab, kebetulan adik saya yang bungsu sekolah di sekolah Katolik, dia belum dibaptis tapi dia sekolah di sekolah Katolik, saya bilang pinjem dong Alkitabnya gitu. Kemudian saya buka Alkitabnya, saya nggak nemu kata imamat. Yang saya lihat dari depan kan ada Mazmur, Yohanes gitu ya. Terus saya bilang sama adik saya, kamu cari apa sih gitu? Saya cari kata imamat, coba dibalik Alkitabnya. Akhirnya saya balik Alkitabnya dari belakang. Ya, ternyata kan ada kejadian Keluaran imamat itu ada di yang ketiga ya. Kemudian saya baca seluruh bab imamat itu, isinya tentang perjalanan Nabi Musa ya. Dan saya juga belum mengerti apa-apa. Ya sudahlah, saya sudah membaca gitu kan. Tapi kemudian saya tanya dengan kakak saya, apa arti kata imamat gitu. Kemudian saya juga bertanya dengan teman-teman saya, kakak saya. Kemudian ada teman-teman yang Kristiani bilang imamat itu kepanjangannya imamat rajani. Artinya bukan Tuhan yang memilih kamu, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Oh ya sudah, tapi saat itu saya juga nggak ngerti gitu kan. Kemudian 2 minggu kemudian saya juga mendapat mimpi lagi. Kali itu saya mimpi kakak saya datang kayak bawa surat gitu, amplop kosong. Kemudian dia bilang, ini kamu dapat surat dari Daniel. Saya pikir-pikir saya nggak punya teman namanya Daniel. Siapa ya? Mungkin waktu itu saya lagi jomblo. Oh mungkin Tuhan mau kasih saya pacar Daniel kali ya gitu. Ya sudahlah, saya lanjut tidur lagi. Tapi saya ingat ada kata-kata bisikan lagi. Daniel itu punya penglihatan loh. Gitu. Ya sudah, kemudian saya seperti yang lalu, saya kerja. Besok sorenya saya cari lagi Alkitab. Ternyata di Alkitab ada Daniel ya. Ternyata Daniel itu banyak sekali dikasih pesan-pesan oleh Tuhan itu ya, hikmat melalui mimpi-mimpi gitu.
Sudah saat itu saya bingung apa maksud semua ini ya, kenapa ceritanya bersambung dan berseri gitu. Entah bagaimana kakak saya yang nomor 2 itu kan Kristiani, jadi dia itu rupanya sudah mendaftar retret beberapa bulan sebelumnya di bulan Mei. Kemudian dia sudah daftar dengan temannya itu berempat, satu kamar yang berempat. Tiba-tiba temannya itu mengundurkan diri. Temannya mengundurkan diri, dia bilang, sudah kamu ikut saja. Saya bilang, oh saya belum pernah ke gereja, masa saya ikut retret gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Terus dan itu sebenarnya retret itu di hari Minggu itu saya ulang tahun, masa saya ulang tahun pergi ke sana, saya bilang gitu, harusnya saya pesta-pesta gitu. Ya udahlah nggak apa-apa katanya, ikut aja, sayang nih temanku udah bayar katanya. Dan retret itu ternyata retret karunia Roh Kudus, dan itu saat Pentakosta. Nah, retret itu dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu ya. Jadi di retret itu karena judulnya Karunia Roh Kudus, banyak sekali workshop belajar untuk berdoa, mendoakan orang. Dan pada saat workshop itu banyak juga teman-teman yang minta didoakan kesembuhan, didoakan lebih sabar, didoakan karunia bahasa roh. Nah, sepanjang retret itu entah bagaimana saya dapat mengikuti retret itu dengan baik, bisa mengikuti nyanyian pujian juga kayaknya nyaman gitu. Dan saya waktu melihat orang-orang pada minta karunia, saya nggak berani minta karunia apa-apa karena ke gereja aja belum pernah ya gitu. Jadi ya sudah, saya mengikuti retret itu dan kemudian hari Minggunya saya pulang. Waktu pulang itu cukup kaget juga karena di rumah saya kok rame banget gitu ya, karena kebetulan saya 10 bersaudara ya. Jadi benar-benar rumah penuh, mobil dan orang-orang sangat ramai gitu. Ternyata saya tanya mama saya, "Mah, ada apa?" "Ya kamu kan ulang tahun," gitu. "Jadi kakak-kakakmu, adik-adikmu semua hari ini berkumpul, pingin ngerayain ulang tahun kamu." Dan luar biasanya papa saya itu sudah berdiri menunggu saya di depan pintu gerbang, tiba-tiba turun dari mobil, dia benar-benar memeluk, mencium saya, padahal seumur hidup papa saya itu nggak pernah memeluk dan mencium, karena papa saya cek-cek totok ya, gitu. Jadi orang yang tidak bisa mengekspresikan lah ya, biasanya kaku gitu. Ya sudah, tapi ya akhirnya kita makan-makan dan saat itu juga kadonya itu luar biasa. Ada yang kasih kado Alkitab, ada yang kasih rosario, ada yang kasih kaset lagu rohani. Benar-benar isinya tentang rohani semua. Nah, kemudian setelah mereka pulang, saya malam-malam sudah mau tidur, kemudian mama saya naik, baru saya lihat, saya sambil menangis, oh ternyata Tuhan baik banget ya, kasih saya seorang mama yang luar biasa, mama yang sangat penuh kasih, begitu berat dia membesarkan anak-anaknya yang 10 orang itu, sehingga kami bisa bersekolah dengan baik dan bisa mempunyai karir yang baik gitu. Kemudian saya bilang, "Mah, aku ngantuk, mungkin aku mau tidur Mas, soalnya besok kan kerja. Kemarin waktu retret itu bangunnya pagi-pagi terus gitu, jadi aku kayak kurang tidur." Nah, sudah kemudian mama saya keluar, saya duduk di tempat tidur, saya baca Alkitab karena sudah ikut retret ya, saya baca Alkitab, entah gimana saya baca Mazmur hari itu. Waktu saya membaca Mazmur, kemudian Mazmur itu ditutup dengan haleluya, dengan tiba-tiba akhirnya saya entah bagaimana saya berkata-kata dalam bahasa roh yang saat itu saya tidak mengerti gitu. Tetapi ya sudah akhirnya saya ikuti saja sampai entah sampai pagi ya kayaknya, sampai saya tertidur, kemudian pada saat saya tertidur tiba-tiba saya kayak dibangunkan kembali, kemudian saya mendengar seperti suara terompet begitu panjang, seperti suara sangkakala dan saya takut sebenarnya gitu. Karena waktu itu kan lampunya gelap, terus saya mau nyalain saya takut gitu. Kemudian tapi akhirnya saya memberanikan diri, saya nyalakan lampu, saya ngintip di jendela, nggak ada apa-apa. Suara itu dari mana ya gitu. Kemudian akhirnya saya turun ke kamar kakak saya, kemudian saya
bilang kakak saya kejadian seperti itu, terus kakak saya cuma bilang kamu berdoa saja gitu. Dia kasih saya buku dan rosario gitu. Kemudian saya naik ke atas lagi, saya bingung bagaimana cara berdoa rosario karena saya belum pernah gitu. Tapi akhirnya kakak saya naik, kemudian dia dampingin saya, dia tanya saya bagaimana cerita kejadian detailnya, kemudian akhirnya kami sama-sama berdoa. Saya saat itu belum mengerti cara berdoa, jadi saya hanya menyebut berulang-ulang nama Yesus gitu. Dan saat itu saya benar-benar nangis, nggak tahu pokoknya nangis, rasanya nggak ngerti deh saat itu gitu. Kemudian dan akhirnya sampai pagi nggak bisa tidur lagi, dan sampai pagi nggak bisa tidur lagi. Saya bingung karena mata saya bengkak sekali karena semalam suntuk itu benar-benar nangis gitu ya. Padahal saya paginya mesti kerja. Akhirnya saya turun ke bawah mau ambil es batu gitu ke kulkas. Saya pikir harus kompres es batu. Tapi begitu saya mau ambil ada suara yang berbisik, nggak usah, kamu berlutut saja, kemudian berdoa. Saat berdoa itu saya nggak ngerti, pokoknya keluar lagi dengan bahasa roh, tiba-tiba mata saya seperti kesemutan, kemudian ternyata bengkaknya hilang seketika. Kemudian paginya saya ke kantor, saya nggak bisa berhenti memuji, menyanyi gitu ya. Saya nggak ngerti deh saat itu, pokoknya saya nyanyi betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu ajaib. Kemudian nggak tahu siang itu saya harus seperti cari persekutuan doa gitu. Cari persekutuan di doa di mana? Saya mau kasih kesaksian. Hari itu ternyata mungkin kalau nggak salah Rabu ya kali hari apa ya. Akhirnya ada persekutuan doa itu di tempat divisi audit yang dipimpin oleh Ibu Ina sendiri ya. Ibu di tempat divisi audit itu seminggu sekali ada persekutuan doa, dan saat itu mendekati pemilu ya tahun 99, pemilu yang pertama kali saat zaman reformasi gitu. Nah, yang saya bingung pada saat saya selesai persekutuan doa, kemudian ada doa waktu ditutup, berdoa bareng-bareng, tiba-tiba saya mendapat penglihatan gitu. Waktu itu penglihatannya itu bendera kuning, merah, hijau seperti berkibar-kibar, seperti banyak bambu, seperti banyak darah gitu ya. Kemudian setelah kelar saya bilang, Bu, kok saya waktu berdoa tutup saya melihat seperti itu gitu. Tapi Bu Ina bilang nggak usah khawatir. Ternyata Ibu Erna dan pendetanya Ibu Ida ya, Ibu Ida kalau nggak salah itu sekretarisnya Ibu Ina ya saat itu gitu, sudah mendapat penglihatan yang mirip gitu. Jadi dia cuma bilang kamu yang penting dapat message-nya apa? Ya message-nya tetap kita memegang teguh pada iman, kasih dan pengharapan Bu gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya Tuhan yang mampu memberikan kita keselamatan. Sudah setelah itu dan itu luar biasanya saya kalau ingat karena kejadian itu benar-benar di hari saya ulang tahun ya. Jadi itu hadiah terindah yang Tuhan berikan ya. Benar-benar saya lahir baru, saya juga bisa berbahasa roh di hari ulang tahun saya. Ya selanjutnya akhirnya saya mencari tahu, saya belajar banyak, kemudian saya katekumen ya, kemudian saya kursus, mengikuti retret dan sebagainya, dan terus membaca buku-buku rohani sehingga saya mengerti dan benar-benar belajar lebih dalam lagi tentang agama. Kebetulan saat itu saya ikut agama Katolik. Selanjutnya akhirnya ya saya dibaptis di tahun 2000. Demikian teman-teman kesaksian saya awal mengikuti Yesus ya. Saya lihat betapa ajaibnya, betapa hebatnya, tidak pernah terpikirkan oleh saya akan menjadi pengikut Yesus dengan cara yang ajaib seperti itu, padahal awalnya saya tidak pernah ke gereja sama sekali. Demikian teman-teman, selamat sore, Tuhan memberkati. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat Dahlia atas kesaksian yang sungguh luar biasa. Saya kok dengar kesaksian Bu Dahlia, ingat saya dulu juga saat lahir baru itu kayaknya kita nih begitu dosa gitu ya Bu Dahlia, apalagi tadi itu rasanya berapi-api semangat melayani Tuhan. Dulu saya minder, orangnya pendiam, tapi sejak
lahir baru, dapat karunia bahasa roh. Saya ini bersemangat, nyanyi ya nyanyi, padahal suaranya nggak enak ya. Main musik ya main musik, padahal nggak bisa musik, sampai akhirnya bisa. Dan dari tadi kesaksian tadi yang saya paling berkesan, bukan kamu yang memilih aku Tuhan ya, tapi aku yang memilih kamu. Maka bersyukur kita teman-teman sudah dipilih Tuhan jadi anak-anak Tuhan. Kita nggak salah pilih ya. Kita jadi anak-anak Tuhan, bukan jadi temannya Tuhan atau apa. Anak Tuhan, apapun yang kita minta, pasti Tuhan berikan. Amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Tuhan minta kita nggak hanya lahir baru terus kita diemin. Itu bisa hilang, tapi kita tetap pelihara. Dalam Alkitab bilang, bukan langkah awal yang menentukan kamu masuk dalam kerajaan surga, tapi langkah akhir. Saya minta kita semua teman-teman sepakat ya, bukan langkah awal kita menggebu-gebu melayani Tuhan, semangat ikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tapi sampai akhirnya. Amin. Apapun yang terjadi, layani Tuhan, ikut Tuhan sampai akhir. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu yang cantik, Ibu direksi kita, ya Ibu Vera Evelyn. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau baik. Amin. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Amin. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik, selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Semua angkat tangan, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak berkesudahan. Amin. Mari semua katakan, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Semua yang percaya katakan, aku memujimu, ku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Dengan sungguh-sungguh katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu. Amin. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Bapa ku cintakan. Amin. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu tidak akan pernah berubah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau sampai pada detik ini, Tuhan, Kau masih beri kesempatan kami untuk hidup, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat hidup kami, lewat kesaksian kami, lewat firman yang akan disampaikan sebentar, Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dan juga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau urapi hamba-Mu, Bu Eva, Bu Vera Evelyn, Tuhan, kami percaya Kau urapi hamba-Mu ini supaya menjadi alat Tuhan untuk boleh menyadarkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh kami mencerna firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat Ibu Vera Evelyn, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan ya, Bapak Ibu, kalau kita bisa ikut kebaktian pada saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, mari saudara kita mau dengarkan firman Tuhan. Pada sore ini, tema yang akan kita bahas bicara mengenai your priority matters. Prioritas kita itu penting, saudara. Nah, pada hari ini saya ingin bahas mengenai Lot. Mungkin saudara jarang ya yang bahas mengenai Lot. Lot ini adalah keponakannya Abraham. Nah, dia ikut bersama-sama dengan Abraham keluar dari negeri mereka seperti yang difirmankan Tuhan pada Abraham. Jadi Abraham dan Lot itu sama-sama dari awal pada saat mereka keluar dari negeri mereka. Nah, setelah sekian waktu mereka keluar dari negeri mereka, harta mereka amat banyak, kata Alkitab. Sehingga mulai terjadi konflik dan perkelahian di antara gembala mereka. Nah, kita buka Alkitab ya saudara. Kita hari ini kita banyak bahas dari kitab Kejadian. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, yang keponakan dia, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Alkitab katakan, mencatat, di sini Abraham katakan, sebab kita ini kerabat. Bahasa Inggris katakan, for we are close relatives. Ternyata di Alkitab juga mencatat pentingnya kita menjaga hubungan sesama kerabat. Sebab kita ini kerabat, kata Abraham. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Maksudnya Lot. Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Menarik ya saudara, tawaran yang diberikan oleh Abraham kepada Lot. Saudara, Abraham sadar, hubungan kerabat yang dia sebutkan itu dapat pecah karena perselisihan. Karena apa? Banyak harta, saudara, bukan karena kemiskinan. Ini karena banyak harta, Alkitab mencatat sehingga tanah yang mereka tinggal saat itu di Betel tidak cukup lagi buat mereka. Jadi Abraham sadar dia bahwa bahaya broken family relationship itu ternyata Abraham sangat memperhatikan itu dan dia mencari solusi yang terbaik untuk Lot. Kita bisa belajar banyak hal, saudara. Saya yakin setiap kita pasti punya kerabat, saudara. Entah kerabatnya banyak atau entah kerabatnya sedikit. Tapi nggak mungkin kita sendirian di dunia. Kita pasti punya kerabat. Dan menarik ya, dia katakan, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot,
Nah, kita baca selanjutnya. Lot ini orang yang menurut saya luar biasa ya, saudara. Seorang anak muda, tentu pasti dia lebih muda dari Abraham, karena dia keponakannya. Lalu Lot melayangkan, Alkitab mencatat, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Alkitab bahasa Inggris katakan like the garden of the Lord. Mengingatkan kita dengan taman Eden. Tadi Bu Widya mimpi melihat tamannya begitu indah. Mungkin seperti ini ya. Saya sendiri nggak pernah lihat soalnya. Jadi Lot melayangkan pandangannya, dia melihat seluruh lembah Yordan banyak airnya. Yang pertama, seperti tamannya Tuhan, seperti Mesir. Lot ini sebenarnya seorang yang menurut saya, seorang yang cerdas, yang teliti, yang pintar. Jadi dia melakukan survei. Saudara, zaman ini belum ada Google Maps, saudara. Untuk melihat seluruh lembah Yordan itu, saya pikir Lot melakukan sesuatu. Dia melihat. Alkitab mencatat, dia melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Saya nggak tahu berapa lama dia survei. Lembah yang begitu besar. Dia melakukan survei, he look around, bahasa Inggris katakan. Dan pilihannya jatuh pada apa ya? Tanah yang banyak air, seperti tanah Mesir. Anda pernah baca, kenapa Mesir itu begitu penting di pemandangan Lot? Why this is so important to him to choose a land yang bahasa Inggris katakan well watered, banyak airnya seperti di Mesir. Saudara, untuk memahami ini, kita harus mundur satu bab di Kejadian 12 ayat 10. Untuk memahami kenapa ya pilihannya seperti itu. Setelah dia lakukan survei, Kejadian 12 katakan, Lot dan Abraham saat tinggal di Betel mengalami kekeringan dan kelaparan yang hebat. Sehingga mereka pindah ke Mesir dan tinggal di situ sebagai orang asing. Ternyata, saudara, pengalaman kekeringan ini sangat mempengaruhi pilihannya Lot. Ini zaman dulu, saudara. Mereka sangat kaya. Zaman dulu kan kaya itu nggak investasinya di reksadana, nggak cari wealth management produk, bank asuransi, enggak, saudara. Dulu peternakan atau pertanian. Sehingga ternaknya banyak dan kalau tidak ada air, saudara, kita mencatat mereka mengalami kekeringan dan kelaparan yang hebat. Nggak ada air, tanaman nggak tumbuh. Nggak ada air, ternaknya mati. Oleh sebab itu, Lot tidak heran ya saudara, dia memilih lembah Yordan yang banyak airnya. Pilihannya harus tempat yang banyak air agar tanamannya subur dan ternak tidak mati. Prioritas inilah yang menentukan pilihan Lot. Sebelumnya dia lakukan apa? Survei. Alkitab mengatakan ini look around. Sehingga apa, saudara? Prioritas ini menentukan pilihan Lot agar ada apa? Jaminan. Ayo Bapak Ibu yang ada di kredit. Saudara pasti minta jaminan kan? Kolateral. Biar ada garansi kalau dia macet, walaupun nggak 100% ya jaminan. Bagi Lot, pada saat dia melihat tanah itu penuh dengan air, subur, hijau, dan sebagainya. Seperti tamannya Tuhan loh saudara. Pasti lembah itu indah sekali. Di situ lo pikir, nah gue ada jaminan. Untuk apa? Untuk saya dan keluarga saya. Untuk keluarganya apa? For the family future life. Saudara udah pasti. Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ada jaminan sukses, harta dan sebagainya. Sehingga dia nggak mau lagi menjadi orang asing di Mesir. Saudara, pilihan ini salah nggak? Enggak. Bapak-bapak yang lagi mendengarkan, pasti Anda, kita semua bekerja agar keluarga kita memiliki jaminan masa depan yang lebih baik. Ya apa ya, saudara? Itu pasti, saudara. Dan pilihan Lot itu nggak salah. Keluarganya punya jaminan masa depan yang lebih baik. Dia nggak mau lagi pindah ke Mesir sebagai orang asing, mengalami kekeringan dan kekurangan yang hebat. Sebagai kepala keluarga, saya yakin Anda juga nggak mau keluarga kita alami itu. Itu hal yang wajar, saudara, dan itu satu keharusan tanggung jawab daripada kita.
Tapi kalau hanya ini pilihan yang menentukan ini, saudara, this is not enough. Untuk kita sebagai anak Tuhan. Ini tidak cukup untuk kita sebagai anak Tuhan. Lalu Lot, nanti kita akan bahas. Ini mana pilihan yang sangat logis, but this is not enough. Sebagai anak Tuhan, kita harus catat. Apa yang kita pilih, Alkitab mengajarin kita, we walk by faith, we are not walking by sight. Saudara, ingat itu. Ada bedanya. Walaupun kita hidup di dunia, tapi ada bedanya loh. Mindset daripada seorang anak yang dididik oleh Tuhan dengan orang dunia. Saudara, kadang beda-beda tipis. Memperjuangkan masa depan keluarga itu hal yang sangat penting. Itu harus kita lakukan. Tapi beda dengan orang dunia. Kita baca lagi, Kejadian 13. Lanjut ayat 11. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dia menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat apa saudara? Sodom. Tolong catat. Belum di dalam kota Sodomnya. Masih berkemah dekat Sodom. Alkitab mencatat, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Menurut saudara, orang yang sepintar, seteliti Lot, saat dia look around, saat dia survei, kira-kira dia tahu nggak sih kejahatan orang Sodom? Kan dia berkemah dekat orang Sodom. Kira-kira tahu nggak? Saya yakin dia tahu. Orang seteliti Lot, memilih aja dia lakukan survei, dia melihat, memandang dan sebagainya. Saya yakin dia mempelajari dengan benar. Jadi dia tahu nggak kejahatan orang Sodom? Saya yakin dia tahu. Pertanyaannya, apakah dia concern dampak tinggal dekat Sodom? Jawabannya menurut saya tidak. He chose wealth. Dia memilih kemakmuran. Bukan hal yang salah ya. Kemapanan untuk keluarga. He chose wealth over wisdom. He chose Sodom over separation. Terlepas dari spiritual risk. Catat itu saudara. Alkitab katakan saudara, dia masih berkemah dekat Sodom. Belum masuk ke kota Sodom. Saudara, our daily choice determined by our priority. Bukan kebalikannya. Kedagingan kita, saudara, kita menentukan pilihan berdasarkan prioritas. Bukan sebaliknya. And that impact our future. Hati-hati, saudara. Jangan kaget ya. Setahap demi setahap. Kalau saya boleh pakai istilah bahasa Inggris, gradually. Pelan-pelan. Lot yang berkemah dekat Sodom. Akhirnya dia apa? Dia tinggal di kota Sodom. Itulah Lot. From living near Sodom, Lot at the end living inside Sodom. Bahkan saudara, kalau saudara baca lebih dalam di Kejadian 19, bahkan kedua bakal menantunya juga orang Sodom. Wah, luar biasa ya. Seorang yang begitu dekat hidup dengan Abraham. Saya yakin dia ikut dengan Abraham. Dia pasti dengar dari Abraham atau Sarai bahwa Tuhan memanggil Abraham keluar. Pasti dia dengar dari pamannya. Dia ikut sepanjang perjalanan, saya yakin. Kalau dia hidup dekat dengan orang yang kita panggil Bapak orang beriman, Bapak Abraham. Saya yakin Lot banyak belajar dari Abraham. Tapi lihat pilihannya. Lot dan keluarga tidak hanya tinggal di Sodom. Tetapi saudara, kerohanian mereka telah dipengaruhi oleh apa? Values, pasti. Culture, way of life, karakter daripada Sodom, yang kejahatan moral orang Sodom, akhirnya sampai keluarga ini nggak mau meninggalkan Sodom. Mereka sulit lagi meninggalkan Sodom. After his separation from Abraham, ya saudara, Alkitab tidak pernah mencatat Lot never seek God. Boleh baca. He never seek God.
Padahal Alkitab mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, for we live by faith, not by sight. Dia memandang begitu indahnya lembah Yordan, mulai berkemah dekat Sodom, pelan-pelan dia tinggal di dalam Sodom. The culture, value, karakter orang Sodom ada dalam hidup mereka. Bahkan nggak mau lagi ninggalin Sodom. Saudara, ada yang luar biasa ya di kitab Kejadian 19. Maaf saya nggak baca semuanya, tapi saudara boleh baca sendiri di rumah. Pada saat 2 malaikat datang ke kota Sodom, ini ceritanya, Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi ceritanya ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu datang ke rumah ke rumahnya Lot. Ketemu dengan Lot. Lot mengundang mereka ke rumah. Singkat cerita, orang-orang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada terkecuali, mereka datang mengepung rumahnya Lot. Jadi 2 malaikat itu ada dalam rumah Lot. Nah, kita tahu ya betapa bejatnya kota itu, sehingga orang-orang itu mengetuk pintunya, ingin masuk ke rumahnya, ingin mendapatkan 2 malaikat itu, 2 orang itu. Semua orang itu mengepung rumah Lot. Saudara bisa baca sendiri apa yang Lot lakukan. Tapi saya ingin mencatat begini. Lot tidak sadar kehadiran 2 malaikat Tuhan itu, yang adalah sesungguhnya ingin menyelamatkan dia dan keluarga. Tapi dia tidak sadar, saudara. He still act back as his rasional dan decision. Dia tawarkan 2 anak perempuannya, bukan saudara. Dia tidak sadar, saudara, ada malaikat Tuhan yang diutus khusus untuk Lot, ada di rumahnya untuk menyelamatkan dia dan keluarga. When you don't seek God, saudara, you never know God, that God is faithful and powerful. Kalau kita tidak dekat cari Tuhan, saudara, kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah akan tahu bahwa Tuhan itu adalah setia dan Tuhan itu berkuasa. Itulah Lot. Dia nggak tahu itu malaikat Tuhan. Dia masih berusaha bahkan menawarkan anaknya sendiri kepada orang-orang Sodom. Ironis bukan, saudara? Dan di Kejadian 19 ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, siapa yang berlambat-lambat, saudara? Lot. Dia nggak tahu ini juru selamatnya. Dia nggak tahu Tuhan mengirim ini untuk dia dan keluarga. Dia tidak sadar itu. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang kedua orang itu, singkat cerita mereka keluar dari kota itu sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Luar biasa ya. Luar biasa, saudara. Sekalipun dia jauh dari Tuhan, Alkitab catat loh. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Dan kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya dia di sana. Kepikiran nggak, saudara? Kenapa dia enggan meninggalkan Sodom? Lo tahu kota itu seperti apa? Karena ada konsekuensi, saudara. Kalau dia meninggalkan Sodom, hartanya hilang, dia harus tinggalkan, saudara. Lot berhasil nggak? Dia orang yang sangat berhasil. Di ayat 9, di pasal 19, di ayat 1, saudara baca, Lot itu duduk di pintu gerbang. Kalau saya baca-baca, di zaman itu, orang yang duduk di pintu gerbang, itu biasanya orang yang terhormat, orang yang sukses, orang yang sangat dipandang di kota itu, dan Lot mendapatkannya. Cita-citanya tercapai, saudara. Dia sukses. Tapi kenapa dia enggan ya meninggalkan Sodom? Ada konsekuensi. Kesuksesan itu harus dia tinggalkan. Tragisnya, istrinya juga demikian. Sayang meninggalkan apa yang mereka miliki. Akhirnya jadi tiang garam. Singkat cerita mengenai si Lot. Sangat ironis.
Kedua anak perempuannya tidur dengannya untuk mendapatkan keturunan. Itulah keturunan siapa, saudara? Amon dan Moab. Dua bangsa ini sepanjang perjalanan Israel selalu menjadi musuh. Dan Israel dilarang menikah dengan bangsa ini. Lot sukses, saudara, sukses. Dia kaya nggak? Kaya. Pertanyaan saya, bahagia nggak sih dia di Sodom? Jangan kaget ya saudara baca ayat berikut ini. Kita sukses, kita kaya. Saya yakin Anda juga alamin itu. Puji Tuhan. Saudara bahagia nggak? Pertanyaan saya, Lot itu bahagia nggak sih tinggal di Sodom? Untuk itu, mari kita buka 2 Petrus 2 ayat 7-8. Ayo kita baca sama-sama. Di Perjanjian Baru, nama Lot jarang sekali disebut dalam Alkitab dan keluar di Perjanjian Baru. Tetapi ia, Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot benar, saudara. Tapi dia kompromi dengan kesekelilingnya. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kaya, sukses, terkenal, tapi jiwa tersiksa. Saudara mau nggak? Saya nggak mau. Lihat apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Lot. Cita-citanya tercapai nggak? Tercapai, saudara. Dia nggak salah ternyata memilih lembah Yordan. Tapi dia tidak hati-hati untuk tinggal dekat dengan Sodom. Akhirnya dalam Sodom itu sendiri. Apa yang saudara bisa belajar dari 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8? Saudara, Yesus mau kita hidup di tengah dunia ini. Iya, kita semua lagi hidup di dunia ini. Tapi bukan menjadi bagian dari dunia ini. This is hard, saudara. Saya mau katakan, buat saya juga lagi belajar. Yesus mau kita hidup di tengah dunia ini, but not part of the world. Dan bukan menjadi bagian dari dunia. Ini sulit buat kita anak-anak Tuhan. Saya mau katakan, kita harus banyak berusaha untuk hal ini. Caranya apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Many Christian like Lot. Saya yakin, saya juga. Kita begitu tertarik dengan apa yang dunia tawarkan. Dan kita membuat rumah kita dekat dengan dunia ini sedekat-dekatnya. We make our home as near as possible. Seperti Lot, kemah dekat Sodom. Dia pasti tahu orang Sodom itu kota yang kaya. Jadi kalau ya kita banyak orang migrasi ke kota besar biar apa? Biar kecipratan rezeki, biar cepat maju. Saya yakin Lot juga sama. Kita juga begitu. Many Christians are like Lot. We are so attracted to this world. Dan kita make our home as near as possible dekat dengan dunia ini. We live in the world. We tend to take the values of the world, and that values, that character, that way of life, lama-lama mulai menjadi bagian dari hidup kita, dan kita kompromi dengan hal seperti itu. Lihat bagaimana Lot. Kaya, tapi jiwanya tersiksa. Saya ingin sampaikan. Roma 12 ayat 2. Paulus ingatkan kita dalam hal ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Be transformed by renewing your mind. Ini ciri-ciri anak Tuhan, saudara. Kita keep renewing our mindset. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Kalau nggak dekat Tuhan, gimana mau belajar memilih, saudara? Kalau nggak dekat dengan Tuhan, gimana kita tahu mana yang berkenan kepada Allah, saudara? Lot
He keep judged by his own judgment. Kita juga begitu dalam hal bekerja, saudara. Nah, kalau begitu, Abraham ada di mana? Setelah mereka berpisah. Kita lihat sebentar. Bagaimana dengan Abraham? Kejadian 13 ayat 4-18. Setelah Lot pergi, Tuhan berfirman kepada Abraham. Waktu itu masih namanya Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbantin di Mamre dekat Herbon. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham tinggal di Betel, house of God. Dan ia mendirikan mezbah Tuhan. Saudara, jangan lupa ya, kita perlu membereskan mezbah kita. Setiap pribadi kita, keselamatan nggak bisa dipinjam. Keselamatan bukan kolektif. Keselamatan itu adalah personal, individu. Mari kita harus terus membereskan mezbah kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita pernah membuat pilihan yang salah nggak? Seperti Lot. Saya ingin bicara sedikit mengenai Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Paulus pernah mau membunuh semua pengikut Kristus. Kita juga sama dengan mereka, saudara. Pernah membuat pilihan yang salah. And we still make wrong decision, wrong choice. Saya juga, saudara. Tapi ada bedanya. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan atau mau dipimpin oleh dirinya sendiri, saudara. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lalu Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa, saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah ini menjadi prioritas kita, saudara. Amin. Lot tidak bisa melupakan masa lalunya. Pernah alami kekeringan yang luar biasa dan dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, tapi dia lupa. Lihat Abraham, saudara. Seorang begitu generous ya. Dia tahu hubungan dia dengan Lot akan pecah kalau mereka terus sama-sama. Tapi dia kasih Lot milih dulu. Kalau saudara gimana? Kalau saya pikir saya tentuin dulu, ini punya gue ya. Ini itu, baru negosiasi. Yang nggak sesuai, baru negosiasi. Abraham enggak. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan. Petrus, saudara, pernah membuat pengakuan. Dia katakan, engkaulah Allah yang anak Allah yang hidup. The Son of Living God. Matius 16 ayat 13-20. Yesus memujinya. Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon. Tapi tidak lama kemudian, Petrus yang sama menolak saat Yesus mengatakan apa? Ia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Yesus berpaling kepada Petrus, orang yang sama katakan, nyala engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Orang yang sama mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup, tetapi dia tidak menghendaki Yesus mati. Kadang, saudara, kita begitu kuat, saudara, memperjuangkan iman untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari, saudara, karena itu mempengaruhi pilihan kita, saudara. Pada akhirnya pilihan itu menentukan prioritas kita. Kita perjuangkan iman, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti Petrus, sehingga Yesus katakan apa? Engkau menjadi batu sandungan. Begitu cepat ya, jatuh dari puncak iman. Yesus puji-puji dia, engkau berbahagia, engkau anak Simon. Tapi di saat kemudian, Yesus katakan engkau batu sandungan. Saudara,
kita begitu memperjuangkan iman kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Hati-hati saudara, kalau itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Yesus katakan apa? Kau batu sandungan. Lot tidak mampu melihat rencana penyelamatan Allah bagi dia. Sekalipun dua malaikat itu ada dalam rumahnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan pilihan kita? Pilihan yang kita lakukan hari ke hari. Apakah kita mampu melihat ada Tuhan ada Tuhan di balik semua itu, sekalipun itu nggak bagus. Lot enggan diselamatkan Tuhan. Dan buat Petrus itu resurrection, kebangkitan Yesus mentransformasi Petrus, and that is so powerful that never made Petrus, he never looked back to his previous life. Because apa? His priority change. Itulah Petrus. Yang Yesus katakan, engkau batu sandungan. Pada saat dia melihat, dia alami kebangkitan pada Kristus. Begitu berkuasanya, Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kuasa ini ada pada Petrus, sehingga dia tidak lihat ke belakang lagi. Kenapa? Prioritasnya Petrus sudah berubah. Saudara, who is Jesus to you? Siapa Yesus bagi saudara? Pada sore ini. Ini akan terrefleksi. It will reflect in your choice and priority. Who is Jesus to you? It will reflect in your choice and priority. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami belajar dari kehidupan Lot. Banyak hal, saudara. Banyak hal, Tuhan, kami berjuang untuk bagaimana hidup lebih baik. Dan Engkau mengajarkan, kami harus bekerja, kami harus berjuang, dan kami harus gigih. Tapi kalau itu prioritas kami, hanya itu prioritas kami, bagaimana kami hidup di dunia ini, itu tidak cukup, Bapak. Kami belajar dari Lot. Sesungguhnya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kehidupan setelahnya jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang dapat kami sediakan buat diri kami. Tuhan, seberapa kami ada di tempat ini. Tuhan, tolong kami dari hari ke hari. Kami harus menentukan banyak pilihan, saudara, Bapak. Kadang salah, kadang kami mendukakan hati Tuhan. Tapi ajari kami hidup dekat dengan Tuhan. Seperti Petrus, Tuhan, sering kami menjadi batu sandungan. Tapi saat Petrus mengalami kebangkitan kuasa dari kebangkitan Kristus, dia tidak pernah kembali lagi ke masa lalunya. Karena prioritasnya telah berubah. Ajari kami itu Tuhan. Dalam kami bekerja sehari-hari. Ajari kami menyerahkan rencana kerja kami. Satu demi satu ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami menyerahkan juga leadership kami, kapasitas kami, kemampuan kami, inisiatif kami. Ajari kami Tuhan membawanya kepada Tuhan. Dan Engkau Tuhan membukakan banyak pintu buat kami. Sehingga Tuhan kami mau dididik menjadi anak yang seturut dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Vera Evelyn. Firman Tuhan yang luar biasa. Menguatkan kita, mengingatkan kita untuk selalu memprioritaskan Tuhan. Terima kasih ya teman-teman. Kalau dari firman yang disampaikan, saya bisa petik kesimpulannya. Maksudnya kita harus memprioritaskan Tuhan. Jangan sampai kedagingan kita itu yang menentukan prioritas kita. Ya, kita nggak mau kita hanya sukses, bahagia, tapi sukses tapi kita nggak bahagia. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus nggak boleh jadi serupa dengan dunia. Jadi kalau misalnya di kantor kita lihat teman-teman kita ada yang
biasanya omong kotor atau suka ngegosip sana sini, kita harus beda ya, harus beda dengan dunia. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Kita kasih contoh, kalau kita disakiti, jangan balas sakiti. Seperti tadi bilang, kita harus bereskan mezbah kita di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh iri hati, sakit hati, hilangkan itu teman-teman. Itu ingat ya, dari kesaksian yang lalu yang saya sampaikan, saya sudah 10 kali operasi, seharusnya saya sudah nggak ada. Saya juga stroke ini seharusnya nggak ada, tapi Tuhan tetap pelihara. Tapi Tuhan itu begitu mengingatkan saya bahwa prioritas hidup kita ini hanya Tuhan. Saya begitu disadarkan, begitu saya sakit, bukan sakit biasa, sakit panu, sakit mah enggak, kanker, stroke, macam-macam ya, itu saya jadi sadar, kalau misalnya kita boleh cari kekayaan ya, boleh cari rumah yang banyak, tapi kalau kita sudah meninggal, kita cuma dapat 2 kali 1. Kita cari mobil, punya mobil 5, nggak apa-apa, Mercy, nggak apa-apa semuanya. Tapi kita kalau meninggal, paling naik ambulan aja. Kita yang harus prioritaskan, kita punya satu tujuan. Tadi dikatakan Bu Vera, kita harus berlari mencapai tujuan. Lupakan yang lalu, berlari mengarah ke tujuan. Ya, bukan langkah awal yang menentukan kita masuk kerajaan Allah, tapi langkah akhir. Yuk kita berjuang teman-teman, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita prioritaskan Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Kali ini sebentar kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Andreas Andi dari KCU Kuningan. Kita akan berdoa untuk topik-topik yang kita doakan, yaitu dunia. Yang kedua, Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024, kita doakan supaya berjalan tertib, aman. Terus yang duduk di pemerintahan itu orang yang takut sama Tuhan. Amin. Terus yang ketiga kita doakan untuk BCA dan anak perusahaan. Yang keempat juga kita berdoa untuk setiap anak Tuhan yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, tetap kita doakan supaya tetap dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Berikutnya kita akan berdoa juga untuk rekan-rekan dan keluarga yang mengalami sakit agar Tuhan sembuhkan. Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan yang sembuhkan saya, sakit macam-macam pasti Tuhan sembuhkan teman-teman juga. Yang terakhir kita doakan juga untuk member WAG Sep Doa dan juga Sep Doa agar Zoom Sep Doa agar menjadi wadah yang berguna bagi kita, saling membangun, saling memotivasi dalam setiap pergumulan setiap kita. Amin. Saya persilakan waktu dan tempat untuk buat Pak Andi. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati untuk kita berdoa bersyafaat bersama. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan bahwa ada waktu ini Tuhan boleh izinkan kami, setiap kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sekarang ini menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh berdoa, agar apa yang kami alami, sukacita yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami, boleh juga dialami oleh banyak orang di seluruh dunia, khususnya bagi para pemimpin dunia Tuhan. Kiranya dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, baik mereka yang sudah mengenal Engkau, maupun mereka yang dalam perjalanan untuk mereka menerima panggilan dari-Mu Tuhan, kiranya kasih-Mu boleh turun, hikmat-Mu boleh turun, sehingga apapun yang menjadi pilihan dalam perutusan yang mereka izinkan, Engkau karuniakan kepada mereka Tuhan, mereka boleh memilih hikmat kebijaksanaan berdasarkan kasih setia-Mu. Dan biarlah banyak orang Tuhan melalui para pemimpin dunia ini, Tuhan boleh kembali kepadamu, boleh ingat kembali akan kasih setia-Mu, boleh ingat kembali dalam tujuan kami menjalani peziarahan hidup ini. Kiranya Tuhan kami juga berdoa buat negara kami Indonesia, tempat di mana kami boleh Kau izinkan untuk dilahirkan. Berikan kami Tuhan, setiap kami di sini, untuk kami menjalani perutusan kami dengan rahmat dan pertolongan-Mu, dan memberi warna bagi bangsa ini, bagi negeri ini, dengan kasih setia-Mu. Dan kiranya Tuhan, boleh banyak orang melihat Engkau melalui setiap kami, juga melalui para pemimpin, para orang-orang yang sudah Kau utus untuk menempati posisi-posisi di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kehidupan banyak orang. Kiranya Tuhan, hikmat-Mu sendiri yang turun atas mereka,
menjamah memberkati, sehingga banyak orang Tuhan boleh melihat kasih setiamu. Kami juga berdoa, Tuhan, buat sahabat-sahabat kami yang saat ini mungkin tidak bisa berkumpul bersama kami, karena alasan apapun kami percaya kasih-Mu boleh senantiasa menyertai mereka, menolong menuntun mereka selalu Tuhan. Juga kami secara khusus Tuhan di waktu ini berdoa untuk saudara kami yang atas izin-Mu Tuhan, mereka boleh mengalami sakit. Kiranya Tuhan, sakit yang mereka alami, Ibu Ana Yulianingsih, Ibu Marta Halim, saudara kami Widya, Tuhan, dengan rahmat berkat kasih-Mu Tuhan, mereka boleh melihat Engkau melalui apapun yang mereka alami. Mereka boleh berjumpa dengan orang-orang yang mewujudkan kasih-Mu di dalam perjalanan sakit mereka ini. Dan di dalam kuasa nama-Mu yang kudus Tuhan, jamahan-Mu boleh turun atas mereka, memberkati setiap orang yang menolong mereka, memberkati setiap dokter, setiap obat, apapun yang Tuhan sudah sediakan untuk perjalanan yang mereka harus alami dalam hidup mereka ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kasih-Mu lah yang boleh menyala, semangat yang daripadamu yang boleh terus hidup di dalam hati. Dan melalui sakit ini Tuhan, mereka boleh menjadi alat dan saksi-Mu yang setia. Dan kiranya kami semua boleh mendapat rahmat pertolongan melalui perutusan, meskipun dalam sakit yang mungkin tidak mengenakan. Tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan di dalam terang, bahwa apapun yang Tuhan izinkan bagi setiap kami, bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan, Engkau boleh berkarya dan kami bersedia untuk menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di sini, di dalam ember sepakat berdoa ini Tuhan, apapun yang menjadi tujuan motivasi kami, kiranya Engkau boleh murnikan, sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar setiap kami Tuhan boleh memilih jalan kasih-Mu, agar setiap kami Tuhan boleh mengikuti rancangan-Mu, meskipun kami Kau sadarkan melalui firman-Mu hari ini bahwa banyak sekali jalan yang begitu indah yang
kelihatannya Puji Tuhan, kalau saya lihat tidak ada emotikon yang muncul, berarti puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir malam hari ini adalah anak-anak Tuhan yang member Sepakat Doa yang sangat setia, ya, yang selalu kita bersama-sama 2 minggu sekali berkumpul menikmati hadirat dan berkat Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk menutup Sepakat Doa kita. Sebelum mungkin habis ini kita akan sama-sama berfoto bersama. Mungkin Bu Tika atau Pak Andi bisa membantu untuk ambil capture-nya. ambil capture karena belum pinter. Cik Giok kayaknya lebih jago. Saya bantu Pak Dani. Yes. Oke, thank you. Saya bantu ya. Iya, Ayo kita buka kameranya, Bapak Ibu. karena priority kita pakai gaya yang Set. spesial. Saya tunggu sebentar. 1. Oh, apa Bu? Priority is matters. Iya. Number 1. priority. Oke. Kita kasih angka 1, nomor 1. Angka 1, our priority, first priority. Wih, 1, 2, 3. Sekali lagi di layar saya ada 2 screen. 1, 2, 3. Yes. Thank you. Sudah 2 layar. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih ya. Terima kasih semuanya. semuanya.